Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang kami hormati Bu Dika selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen dan juga teman-teman sekalian. Hari ini, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang kami lakukan yang bertemakan perilaku konsumen mengenai belanja online pada masa COVID-19. Mungkin pertama-tama sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faza Devanda dengan NIM akhir 075. Perkenalkan, saya Destiatika dengan NIM akhir 073. Saya Hadijah Syakira dengan NIM akhir 069. Saya Delia Rahel dengan NIM akhir 071. Saya Adinel Mazaya dengan NIM akhir 076. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan mengenai 3 jurnal. Pertama ada jurnal dari Indonesia, yang kedua ada jurnal dari Malaysia, dan yang ketiga ada jurnal dari Arab. Jurnal yang pertama berasal dari Indonesia dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dalam Memutuskan Pembelian Secara Online pada Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola perilaku konsumen di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kegiatan belanja. Situasi pandemi ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, di mana belanja online menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus meninggalkan rumah. Mahasiswa sebagai salah satu kelompok konsumen yang aktif dalam transaksi online juga turut mengalami perubahan dalam pola belanja mereka. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mengaruhi perilaku konsumen, khususnya mahasiswa, dalam memutuskan pembelian secara online menjadi sangat penting. Dengan memahami perubahan tren belanja online dan motivasi di balik keputusan konsumen, dapat membantu dalam pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dan peningkatan layanan online yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ada menganalisis perubahan perilaku konsumen, khususnya mahasiswa dalam memutuskan pembelian secara online dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa dalam memilih belanja online sebagai opsi utama. Yang ketiga ada mengetahui keuntungan dan kemudahan yang dirasakan oleh mahasiswa dalam bertransaksi online. Yang keempat, mengetahui kategori produk yang paling dicari dan dibeli oleh mahasiswa melalui platform layanan online. Dan yang terakhir, ada memberikan rekomendasi dan saran yang dapat membantu mahasiswa dalam melakukan belanja online secara lebih efisien dan cerdas, serta bagi peneliti ilmiah untuk pengembangan riset selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kerangka teori. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang memiliki kaitan erat dengan proses pembelian. Konsumen melakukan efektivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan sampai kepada membuat keputusan pembelian. Kerangka teori yang selanjutnya itu adalah belanja online. Belanja online adalah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yang berupa situs-situs jual beli via online dan menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kerangka teori yang selanjutnya adalah layanan online. Menurut Sudaryono 2020, e-commerce itu memiliki jenis-jenis yang berbeda, yaitu C2C atau consumer to consumer, B2B atau business to business, B2C atau business to consumer, dan C2B atau consumer to business, dan media atau aplikasi e-commerce. Nah, metode pembayaran di e-commerce ini juga sudah beragam, yaitu dengan pembayaran elektronik, pembayaran COD, dan pembayaran melalui transfer. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Mahasiswa yang terlibat terdiri dari 3 orang sebagai pihak konsumen dan 3 orang sebagai pelaku usaha online. Metode penelitian yang diaplikasikan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam metode ini yaitu pengumpulan data dan wawancara. Hasil pembahasan yang selanjutnya di sini tertera tabel 1 itu hasil data kualitatif menggunakan teknik wawancara kepada mahasiswa mengenai kemudahan dan keuntungan menggunakan e-commerce dan media sosial. Hasil pembahasan selanjutnya adalah sebelum pandemi COVID-19 melanda, sebanyak 73% responden masih berbelanja produk non-makanan seperti pakaian, sepatu, kecantikan, furniture, dan barang elektronik di toko fisik atau offline. Namun, pasca pandemi COVID-19 melanda, responden yang berbelanja produk non-makanan di e-commerce naik menjadi 66%. Hasil pembahasan yang selanjutnya adalah rata-rata kunjungan web e-commerce bulanan. Banyak perusahaan e-commerce membuat strategi agar tetap bertahan dan memikat konsumen. Selanjutnya akan dibahas hasil dari data kualitatif berdasarkan wawancara mengenai kompetensi yang dilakukan mahasiswa sebagai pelaku usaha.
Nah, strategi yang dilakukan oleh para narasumber adalah melakukan promosi melalui media sosial, menggunakan paid promote, dan menjualnya melalui e-commerce. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kecepatan transaksi, ketersediaan produk yang beragam, serta peningkatan tren belanja online selama pandemi menjadi pendorong utama bagi mahasiswa dalam memilih belanja online. Selanjutnya yaitu Jurnal Malaysia dengan judul Consumer Buying Behavior Towards Online Shopping During the COVID-19 Pandemic and Empirical Study in Malaysia. Dahuluan, banyak orang beralih ke belanja online karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana kecuali untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan dasar. Belanja online menjadi lebih populer karena keamanan dan kemudahan yang ditawarkannya. Recruitment Insight Surveys Malaysia menunjukkan bahwa 62% responden meningkatkan pembelian online mereka untuk mematuhi jarak fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku pembelian konsumen selama pandemi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, kerangka teori kepercayaan. Hubungan dengan pengguna di platform e-commerce adalah faktor terpenting dalam mempertahankan kepercayaan dari pelanggan. Keamanan terkait informasi pribadi pelanggan dalam melakukan transaksi online harus dipastikan aman oleh retailers. Yang kedua, kenyamanan. Pembelian secara online memberikan kenyamanan dalam konteks berbelanja internet yang menghemat waktu, mudah, kemampuan untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja. Harga adalah penentu utama pilihan pembeli untuk memutuskan melanjutkan pembelian. Sebagai bagian dari strategi pemasaran, penjual harus kreatif dalam memanipulasi harga untuk meningkatkan pembelian konsumen, karena belanja online memungkinkan konsumen untuk dapat membandingkan harga dari berbagai situs toko online. Yang selanjutnya, variasi produk. Alasan utama konsumen membeli produk secara online karena dapat membandingkan produk, merek, harga, ulasan pelanggan, dan melakukan pembelian dengan mudah di mana saja dan kapan saja, serta pilihan variasi produk atau ketersediaan produk. Selanjutnya, kerangka teori tentang promosi. Metode promosi adalah alat pemasaran yang sangat efektif yang dapat meningkatkan penjualan jangka pendek dan efektif dalam hal biaya operasional yang rendah. Selanjutnya, metode penelitian. Objek penelitian ada 335 warga Malaysia yang memiliki berbagai pengalaman di bidang belanja online. Responden dikumpulkan menggunakan survei teknik dengan kuesioner. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pilot study dan statistik deskriptif. Berikut adalah hasil pembahasan tabel pertama. Pilot study dilakukan dengan 34 responden di mana hasilnya ditampilkan pada tabel 1. Berdasarkan temuan ringkasan dalam setiap tabel, semua nilai Converge Alpha dilakukan pada tabel 1 dapat diterima, mulai dari 0,592 hingga 0,882. Nilai telah memenuhi nilai yang dapat diterima dari Converge Alpha yang lebih besar dari 0,6. Ini merupakan hasil pembahasan dari tabel kedua. Mayoritas responden adalah perempuan 8,1%, sementara lebih dari sepertiga responden berusia antara 18 hingga 24 tahun, yaitu sebesar 37,6%, sementara 57,3% pemegang gelar sarjana. Dari 100%, 33,7% adalah siswa, sementara 41,2% adalah responden dengan pendapatan paling sedikit Ringgit Malaysia. Berikut adalah hasil pembahasan dari tabel ketiga. Ketiga, memberikan hasil kebiasaan penggunaan internet responden. Informasi ini diperlukan untuk mengungkapkan waktu yang dihabiskan dan lamanya kebiasaan orang Malaysia dalam menggunakan internet dan kecenderungan mereka untuk berbelanja online. Berikut adalah hasil pembahasan tabel keempat. Tabel keempat menyajikan hasil semua variabel yaitu kepercayaan, kenyamanan, variasi produk, dan promosi memberikan dampak yang signifikan, kecuali untuk harga. Kesimpulannya, penelitian ini mengkaji perilaku belanja online konsumen di Malaysia selama pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa harga tidak lagi menjadi faktor signifikan dalam menentukan perilaku pembelian konsumen. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pilihan barang dengan harga murah secara online dibandingkan dengan toko tradisional. Bahkan, beberapa konsumen membeli barang dengan harga yang sama atau lebih tinggi daripada di toko fisik. Jurnal selanjutnya akan saya bacakan yaitu jurnal dari Arab dengan judul Factor Influencing Consumer Behavior Towards Online Shopping in Saudi Arabia Amid COVID-19, Implication for E-Business Post Pandemic. Selanjutnya pendahuluan yaitu ada latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakangnya, jurnal tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap belanja online di Arab Saudi di tengah pandemi COVID-19. Untuk tujuannya yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku belanja online di Arab Saudi pada masa pandemi COVID-19 untuk memahami implikasi faktor-faktor terhadap e-business yang beroperasi di Arab Saudi pasca pandemi, memberikan wawasan mengenai perilaku tren konsumen terkait belanja online di Arab Saudi. Selanjutnya masuk ke
teori. Kerangka teori yang pertama yaitu e-commerce di Saudi Arabia. Ekonomi Arab Saudi telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan peralihan dari belanja offline ke online, didukung oleh populasi muda yang melek teknologi dan fokus pemerintah pada e-commerce. Selanjutnya, dampak COVID-19 pada belanja Arab Saudi. Pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen global termasuk di Arab Saudi dengan meningkatkan signifikan pada belanja online. Faktor keanekaragaman produk atau product variety factor. Konsumen cenderung lebih tertarik dan puas dengan platform yang menyediakan beragam pilihan produk. Faktor kenyamanan. Konsep nyaman mencakup penghematan waktu, aksesibilitas, ketersediaan, kesederhanaan, mengurangi kecemasan pembelian yang terjangkau, dan belanja yang menyenangkan. Selanjutnya, faktor metode pembayaran atau payment method factor. Faktor ini menyoroti pentingnya memiliki berbagai opsi pembayaran yang mudah dan cepat di platform online. Faktor psikologis, faktor ini menunjukkan bahwa aspek psikologis konsumen seperti persepsi, preferensi, dan motivasi dapat berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian online. Faktor kepercayaan atau trust factor, keamanan informasi pribadi mereka menjadi perhatian utama. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian. Objek penelitian dari jurnal tersebut yaitu mengkaji faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap berbelanja online di Arab Saudi di tengah pandemi COVID-19. Sampel akhir yaitu sebanyak 220 kuesioner. Alat analisis yang digunakan yaitu descriptive statistics. Yang kedua itu ada Cronbach Alpha. Yang ketiga itu ada Pearson correlation. Yang terakhir ada multiple linear regression. Berikutnya adalah hasil pembahasan. Berikutlah dipaparkan mengenai tabel dari hasil pembahasan. Efek faktor varietas produk. Hasilnya menunjukkan korelasi positif antara faktor variasi produk dan belanja online. Efek faktor nyaman. Faktor yang nyaman memiliki faktor yang tidak signifikan. Efek faktor metode pembayaran. Metode pembayaran ditemukan memiliki korelasi positif dengan belanja online. Efek faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan ditemukan berkorelasi lemah dengan belanja e-commerce. Faktor psikologis memiliki korelasi positif dengan toko-toko e-commerce. Selanjutnya ada implikasi dari studi. 3 faktor termasuk variasi produk, metode pembayaran, dan faktor psikologis memiliki dampak signifikan. Untuk kesimpulan, terdapat 5 faktor utama, yaitu kenyamanan, psikologi, kepercayaan, metode pembayaran, dan variasi produk. Kami membandingkan kesimpulan antara 3 jurnal yang telah kami review. Begitulah presentasi kami mengenai review jurnal dengan tema perilaku konsumen dalam berbelanja online selama pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton dan mendengarkan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.